Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana ya, yaitu aplikasi buku kas kecil versi 2, di mana aplikasi ini sebenarnya sudah pernah saya buat, cuman masih sekedar untuk input dan melihat reportnya aja gitu ya, tanpa ada dashboard dan sebagainya gitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi buku kas kecil menggunakan VBA Excel, yang contohnya ini saya buka dulu ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ini adalah aplikasi sederhana untuk aplikasi buku kas kecil ya, yang sudah saya update, yang asalnya itu dari aplikasi buku kas kecil yang versi pertama. Nah, jadi di sini ada form transaksi yang sudah saya update juga seperti ini bentuknya ya. Jadi ada debit kredit, yang di sini nanti ada in out, lalu ada tanggal, bulan, tahun untuk mengapa transaksinya. Terus ada lagi metode pembayaran, pakai cash atau transfer bank 1 atau bank 2 gitu. Lalu ada nomor bukti, uraian dan jumlah. Serta di sini ada juga untuk menginput ya, atau memasukkan data saldo awal yang dilakukan dengan cara klik di bagian set saldo awal sini. Maka di sini akan muncul otomatis saldo akhir dari bulan yang berjalan gitu. Nah, jadi saldo awal ini atau tombol set saldo awal ini dipakai setiap kali ganti periode bulan. Misalnya dari bulan Maret ke bulan April, maka di bulan Maret itu saldo akhirnya akan masuk ke sini, dan saldo akhir ini akan jadi saldo awal di bulan April, seperti itu. Oke, nah itu di bagian tombol form transaksinya ya. Terus di bagian dashboard sini ada informasi untuk saldo awalnya berapa ya di periode Januari ini, terus total debit, total kredit, dan saldo akhirnya berapa. Nah, di sini untuk sampingnya ada grafik pemasukan dan pengeluaran ya, jadi total debit dan total kreditnya. Dan di bawah sini ada tabel yang kita bisa pakai untuk memfilter data berdasarkan tahun, bulan, dan jenis transaksi seperti ini. Ini kalau kita filter maka akan muncul data seperti ini gitu. Ada lagi laporan, ini berfungsi untuk mencetak nanti hasil transaksi yang terjadi ya. Jadi kita klik di bagian laporan, maka dibawa ke sini. Lalu di sini kita klik tombol cetak, maka dia akan tercetak seperti itu. Nah, untuk pembuatannya ini saya tutup dulu ya. Gimana cara membuat aplikasi seperti ini? Ini kita buatnya itu saya tidak menyertakan template file, cuma saya akan menyertakan coding yang akan kita gunakan untuk pembuatan aplikasi ini gitu. Oke, saya keluarkan dulu. Nah, teman-teman silakan nanti buat file baru ya. Di sini sudah saya buatkan file baru yang langsung saya simpan ya. Di sini sudah saya simpan dengan nama yaitu aplikasi buku kas kecil versi 2. Yang saya simpan dengan tipenya adalah Excel binary workbook. Nah, ini harus disamakan tipenya, mau Excel binary workbook atau Excel makro juga sama aja, boleh ya. Oke, seperti itu. Nah, step berikutnya di sini kita akan membuatkan sheet terlebih dahulu ya. Sheet yang kita pakai di sini yang pertama ada laporan. Jadi gini, kita ketik laporan ya. Terus sheet kedua kita kasih nama di sini ada transaksi. Oke, saya cek dulu di sini terbaca. Oke, sudah. Jadi ada transaksi, dan yang ketiga ada hasil ya. Dan sheet keempat itu ada data CMB gitu ya. Data CMB itu maksudnya nanti sheet ini kita pakai untuk mengisi combo box yang tanggal tadi gitu. Dan yang terakhir di sini ada dashboard. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat sheet-sheetnya kayak gini ya, ini kita lanjut langsung untuk masuk ke bagian sheet transaksi dulu, karena nanti untuk transaksinya itu kita inputnya dari sini gitu ya. Nah, untuk sheet transaksi itu kita buat tabel dimulai dari A5 ya. Nah, di sini itu kita isi dengan nomor ya. Lalu ada lagi di situ ada cost nanti itu isinya kalau nggak in ya out gitu. Jadi
kayak debit kredit gitu ya, cost gitu. Terus ada tanggal, lalu ada bulan, oke. Setelah bulan ada tahun, setelah tahun ada metode pembayaran, lalu ada nomor bukti, lalu ada uraian, terus ada debit, dan terakhir ada kredit. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung aja buatkan border ya untuk yang tabelnya ini. Oke, seperti ini, dan kita buang di bagian grid line. Nah, setelah ini selesai, langsung kita simpan dulu untuk biar jadi nggak hilang ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke pembuatan pembuatan form untuk menginput data yang nanti tersimpan di sheet transaksi itu ya. Nah, untuk formnya di sini langkah pertama ya, kita harus masuk dulu ke Visual Basic dengan cara klik Developer Visual Basic ya. Dan di sini kita akan kita akan desainkan formnya dengan cara masuk ke Insert, pilih User Form ya. Nah, di bagian User Form sini kita akan buatkan atau kita akan desainkan form seperti yang saya buat ini ya. Nah, kita panjangin dulu seperti ini. Lalu kita atur di sini hurufnya, saya pakai hurufnya ada Calibri. Besarnya 10 ya. Oke, terus di bagian formnya ini saya kasih nama form transaksi ya. Lalu di bagian caption saya kasih nama buku kas. Nah, gitu. Nah, setelah selesai ya, ini kita kasih warna dulu. Untuk backgroundnya saya kasih warna putih. Terus saya kasih label di dalamnya sini dengan isi yaitu form transaksi ya. Form transaksi. Saya tarik ke sini, saya atur hurufnya tebal, terus ukurannya 20, terus saya gedein, lalu saya atur dia backgroundnya atau backstyle-nya dia transparan, dan warna hurufnya saya kasih warna ini. Itu saya buatkan garis di bawahnya pakai label seperti ini, dengan tinggi saya atur 2, dan caption saya hapus isinya, terus back color saya atur warnanya abu-abu kayak gini. Nah, ini. Lalu di bagian samping sini atau di bagian bawahnya ya, kita masukkan lagi label. Oke, label pertama ini saya kasih judul debit kredit. Debit kredit itu nanti dia hubungannya dengan in out tadi ya. Jadi dia artinya itu bisa in out gitu maksudnya. Nah, kalau sudah, ini kita atur juga warna hurufnya langsung supaya nanti tinggal kita kopas. Warna hurufnya dia kayak gini. Untuk hurufnya kayaknya kurang tebal, 11 deh. Nah, ini. Terus di sini karena dia pilihan, maka saya menggunakan combo box ya. Kayak combo box di sini saya buat seperti ini. Nah, untuk tinggi saya atur jadi 20. Lalu di bagian name saya belum ya. Di bagian sini ya, border style saya pilih yang single. Oke, terus di bagian border color
saya isi seperti ini. Oke ya, biar sama. Itu di bagian debit kredit. Lalu di bawahnya lagi ada tanggal, bulan, tahun ya. Ini tinggal saya copy aja dari sini. Copy ya, taruh di sini. Ini saya ganti jadi tanggal garing bulan garing tahun. Oke, ini copy lagi. Tarik ini untuk bulan ya. Copy lagi. Oke, nah ini untuk tahunnya. Jadi ini tanggal, bulan, tahun. Lalu di bagian bawahnya kita masukkan lagi untuk selanjutnya metode pembayaran, kita copy juga dari sini. Ini kita ganti namanya jadi metode pembayaran. Terus di bawahnya lagi kita isi ya. Oh, ini kita kurang panjang ini. Ini nomor bukti. Nomor bukti. Untuk nomor bukti kita pakai text box yang isinya atau pengaturannya sama ya. Height-nya ini 20. Lalu border style ini single, border color ini warnanya ini. Terus kita tarik ke samping. Lalu di bawahnya kita copy lagi ya. Ini uraian. Uraian itu saya gedein sedikit ya. Oke, seperti ini. Terus label saya ganti jadi uraian. Dan di bawahnya ada lagi yaitu untuk memasukkan data jumlah ya. Jadi berapa jumlah yang masuk uangnya gitu. Oke, sementara kayak gini ya. Lalu di bagian bawahnya lagi ini kita tambahkan ada frame ya. Kita buat seperti ini. Jadi frame-nya ini kita pakai untuk input data saldo ya. Jadi nanti saldo itu kita lewat sini inputnya. Yang tadi sudah saya jelasin ya. Kita copy, kita paste, kita pendekin dulu, baru masukkan ke sini. Oke, nah ini frame-nya kita kita kasih keterangan untuk captionnya, yaitu namanya adalah saldo awal. Terus di dalamnya kita gedein. Kita kasih tombol ya ini. Nah, tombol ini fungsinya untuk memasukkan saldo awalnya gitu. Oke, ini kita atur juga height-nya 22. Oke. Ini 20 ya. Nah, kalau sudah, di sampingnya ini kita masukkan list box, taruh sini ya. List box itu untuk sebagai tabel untuk menampung datanya gitu. Dan di atasnya, oh ya kita atur dulu ini. Border style pilih yang single, terus border color pilih yang ini. Terus untuk kolom count kita atur 10 ya, karena di sini kita tabelnya dari A sampai dengan J, berarti 10 di situ. Nanti di sini untuk kolom count 10. Kolom head-nya true dan kolom bit pertama 30. Oke, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Untuk huruf ini juga kita akan atur ya. Hurufnya kalibri kita atur 11. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan tombol juga di atas ini ya. Nah, tombolnya itu ada beberapa ya. Di sini ada untuk simpan ya nanti.
lalu ada lagi untuk update, lalu ada lagi untuk cancel, ada lagi untuk setting atau input saldo. Nah, kita atur juga di bagian back color, langsung warna seperti ini, warna hurufnya putih. Oke. Terus kalau sudah ditambahkan lagi di sini ada txt number ya, ini ya. Nah, ini nomor ini kita, atau textbox ini kita pakai untuk textbox yang nanti terisi dengan nomor data yang kita pilih untuk diedit gitu. Nah, kalau sudah, di sini kita akan ganti nama-namanya ya. Pertama di sini kita ganti menjadi CMB DK ya, atau combo box debit kredit gitu. Ini kita kasih nama CMB tanggal. Ini kita kasih nama CMB bulan. Ini kita kasih nama CMB tahun. Ini kita kasih nama CMB pembayaran. Ini kita kasih nama TXT no bukti. Ini kita kasih nama TXT uraian. Nah, di bagian TXT uraian ini cari di bagian multi line. Nah, ini ya. Ini jadikan true. Maksudnya apa? Nanti ketika kita ngetik uraian itu panjang dan dia nggak cukup ke samping, maka dia akan otomatis turun ke bawah gitu. Ini kita kasih nama TXT jumlah. Yang di sini kita kasih nama TXT saldo. Terus ini kita kasih nama tabel data. Ini kita kasih namanya CMD setup ya. Terus di bagian captionnya ini kita kasih nama set gitu aja. Lalu di back colornya kita kasih warna ini, dan for colornya warnanya putih. Terus yang di sini ya kita kasih nama CMD save, hurufnya kecil, CMD save. Terus di sini kita kasih captionnya save juga. Yang ini kita kasih nama CMD update. Ini juga kita ganti jadi update ya. Lalu ada lagi CMD cancel. Di bagian caption juga kita kasih nama cancel. Yang ini CMD set ya, CMD set gitu. Terus di bagian captionnya set saldo awal. Nah gitu. Oke, kita simpan. Nah sekarang kita hidupkan ya. Nah untuk coding, untuk menghidupkan itu udah saya siapkan codingnya. Jadi nanti tinggal Anda ikuti ya untuk cara menggunakan codingnya atau mengkopinya gitu ya. Nah, untuk codingnya ini sudah saya siapkan di sini ya. Nah ini dia coding form buku kas gitu. Nah pertama di sini kita buka dulu. Kita akan cari dulu di bagian private sub ini ya, tombol untuk mengisi dulu di bagian debit kredit ya, tanggal, bulan, tahun, sama metode pembayaran. Nah untuk debit kredit itu kita akan isi di user form inisial ya. Jadi caranya tinggal teman-teman klik kanan di user formnya, pilih view kode, lalu di bagian prosedur ini kita ganti jadi inisial ya. Nah terus kita langsung aja ketik di dalam user form inisial sini, kita ketik bit
CMB DK ya, enter. Dot add item, di sini ada in, lalu ada lagi dot add item, ada out. Nah gitu. Terus ada and with. In out ini dia sama aja dengan debit kredit, jadi Anda juga bisa mengganti menjadi debit kredit gitu ya. Misalnya in itu debit, out itu kredit. Nah gitu. Kita coba jalankan ya, maka di sini udah terisi in atau out. Nah gitu ya. Terus tanggal, bulan, tahun kita akan isi dengan data yang udah kita buat di bagian data CMB sini. Nah ini kan belum kita buat, berarti di sini kita akan coba buat dulu ya. Untuk data CMB-nya, pertama di sini kita ketik tanggal, lalu ada bulan dan tahun. Terus di sini ada lagi pembayaran. Nah gitu. Untuk tanggal jelas dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Jadi tinggal kita copy seperti ini. Sampai tanggal 31. Nah, ini. Bulan saya ketik di sini Januari, lalu saya copy aja langsung ke bawah sampai dengan Desember. Oke. Tahun juga sama, saya ketik dari 2022, lalu sisanya saya copy ke bawah aja, terserah sampai berapa ya, seperti itu. Pembayaran ini ada 3 yang kita buat, ada cash, lalu ada transfer bank 1 dan transfer bank 2. Oke, seperti ini. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam ke dalam combo box tadi ya. Jadi tinggal kita blok ini dulu, terus kita kasih nama di bagian name box ini, kita ketik namanya adalah tanggal. Yang ini berarti kita kasih nama bulan. Terus yang ini kita kasih nama tahun. Oke, ini kita kasih nama pembayaran. Nah, kalau sudah masuk ke Visual Basic, terus kita klik di bagian tanggal, di bagian raw source, cari ya, ini raw source. Kita ketik tanggal. Terus ini juga sama, cari raw source. Ini ada bulan. Terus ini tahun. Terus ini kita isi dengan pembayaran. Pembayaran, nah gitu. Nah, kita cek dulu. Oke, ini ada isinya ya, in out. Tanggal juga udah ada isinya. Bulan juga udah ada isinya. Tahun juga udah ada isinya, dan ini juga sudah ada isinya. Nah, kalau sudah, kita tinggal hidupkan tombol save. Tombol save, kita buka kodenya ini. Kita cari di sini ada nah ini dia, private sub CMD simpan. Ini kita copy ya, dari dim ini sampai dengan if. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Visual Basic di tombol save. Klik 2 kali, paste. Nah gitu. Nah, di sini kita akan pastikan dulu bahwa di sini kan dia transaksinya itu ada di sheet 2. Nah, itu udah sama nih. Ini sheet 2 ya. Kalau nggak sama disesuaikan di sini sheet berapa gitu. Nah, kalau sudah ini langsung kita akan coba ya, jalankan. Terus kita isi. Kita buka dulu di bagian sheet transaksi. Kita isi ya. Misalnya in 1 Januari 2022, cash, nomor bukti misalnya 01001, uraian misalnya saldo awal. Nah, saldo awal ini kita isi misalnya 5 juta. Lalu kita klik tombol save. Oke. Nah, ini kan dia terblok dengan error kayak gini ya. Ini artinya method or data member not found yang diblok warna biru ini dia nggak sama dengan yang kita buat CMB tanggal. Nah, di sini nama yang kita buat adalah CBM ya, sorry, ini kita ganti harusnya CMB ini. Ini CMB, nah gitu.
ya. Kita coba lagi. In 1 Januari 2022. Cash nomor bukti nomor 1001, uraian saldo awal jumlah 5 juta. Klik tombol save. Oke, ini juga sama. Nah, ketika kita klik tombol save, maka dia ngeblok call pencarian. Artinya kita akan memasukkan coding untuk yang pencarian. Ya. Nah, untuk pencarian ini, karena belum ada, kita matikan dulu sementara. Ya, kita matikan dulu sementara. Oke, kita coba langsung jalankan lagi. Nah, maka dia keterangannya gini. Transaksi berhasil disimpan. Klik OK. Nah, dia udah masuk ke sini. Nah, ini 1 in tanggal ya. Terus Januari tahun 2022 cash. Terus di sini dia nomor bukti ada, saldo awal. Nah, ini ya, ini keterangannya debit kredit. Nah, di sini berarti kita harus ganti. Nah, di sini kan dia keterangannya adalah in out. Nah, in out itu dia pakai huruf besar. Tadi kita pakai huruf kecil ya. Ini kita ganti jadi in lalu out. Nah, gitu. Kita coba lagi. Hapus. Jalankan. In 1 Januari 2022. Cash. Nomor 10001. Uraian saldo awal besarnya 5 juta. Klik save. Oke. Nah, dia udah masuk nih saldo awal ya. Terus kita coba lagi out tanggal 2 Januari 2022. Misalnya cash nomor bukti nomor 1002. Uraian misalnya beli ATK. Jumlah misalnya 500.000. Klik save. Ya, nah ini udah masuk ya. Jadi dia udah masuk ke dalam transaksi di tabelnya. Oke, nah kalau udah masuk kayak gini berarti kita tinggal melanjutkan ke bagian tombol berikutnya. Kita save dulu. Itu tombol di bagian update, cancel, set saldo awal, serta setnya ya. Nah, sebelum kita mengaktifkan di bagian update, maka di sini langkah yang harus kita lakukan adalah harus menghidupkan dulu di bagian tombol list box-nya ini ya. Jadi caranya kita cari di codingnya sini itu tombol atau perintah untuk coding list box, yaitu yang ini ya. Ini kita copy sampai dengan ini. Nah, kita copy sampai dengan ini. Terus kita klik 2 kali di bagian tabel datanya ini. Lalu prosedurnya kita ganti ya. Karena ini dia bukan klik, kita ganti jadi DBL klik. Terus kita klik kanan, pilih paste. Nah, kita jalankan ya. Oh ya, ini kita ganti dulu. Tadi huruf kecil ya. Ini in dan ini out. Kita coba jalankan. Oke, nah ini karena nggak muncul ya. Karena nggak muncul untuk data di dalam tabel sini, maka langkahnya harusnya kita munculkan dulu tabelnya ini ya. Dengan cara kita cari codingnya dulu untuk memunculkan, yaitu di bagian sini ada private sub, ambil data. Nah, ini kita copy. Kita copy. Lalu kita paste di user form-nya ya. Klik kanan user form-nya, pilih view kode. Nah, di sini kita masukkan di bawah sini ya, dari bawah ensub sini. Seperti ini ya. Oke.
Nah, kalau sudah, di sini tinggal kita tambahkan ya, di dalam user form inisial sini kita ketik call ambil data. Kita simpan dulu, kita coba jalankan. Nah, ini dia, udah masuk. Oke ya, nah kalau udah masuk, tadi udah kita masukkan juga coding untuk list box. Berarti tinggal kita coba, klik 2 kali. Nah, di sini txt nomor, ya nggak ada ya. Oke, nah ini ya belum kita ganti. Nah, jadi kita ganti dulu namanya menjadi txt nomor. Kita simpan, kita jalankan. Nah, ini dia udah. Jadi udah masuk ke sini ya. Nah, kalau udah masuk kayak gini berarti tinggal kita hidupkan tombol update. Coding tombol update bisa kita cari di kode yang barusan ya. Nah, ini ada private sub cmd update. Kita copy ini. Copy, masukkan ke dalam tombol update-nya. Nah, ini klik 2 kali. Paste di sini. Nah, kalau sudah kita ganti juga di sini in-nya menjadi in seperti itu ya, huruf kecil. N-nya out juga sama, out. Nah, gitu. Kita coba jalankan, klik 2 kali, misalnya kita ganti jadi tanggal 2. Klik tombol update. Nah, jadi tanggal 2 sudah ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menghidupkan lagi untuk tombol cancel ya. Untuk tombol cancel berarti kita juga akan copy dari sini ya. Kita akan cari codingnya. Nah, untuk codingnya di sini kita masuk ke, atau kita cari di ini ya. Ini tombol cancel nih. Oke, kita copy sampai lalu kita paste di tombol cancel sini. Kita paste, nah gitu. Kita jalankan. Kita klik 2 kali, kita klik tombol cancel. Nah, dia udah hilang ya. Plus tombol cancel ini dia akan memperpendek formnya gitu. Jadi kalau kita klik tombol cancel, ini juga akan hilang gitu. Jadi diperpendek. Klik cancel, nah dia akan kepotong gitu. Nah, karena dia kepotong, maka di sini kita atur dulu ya. Harusnya dia motongnya sampai sini ya. Nah, sampai sini. Seperti ini ya. Berarti di sini ukurannya kita cari height-nya. Height-nya berarti dia height mana sih height-nya? Nah, ini 429 atau 430 lah ya. 430. Nah, ini kita turunkan dulu sedikit ya, karena tadi kepotong sedikit ya. Nah, ini berarti 430. Berarti kalau kita jalankan, kita klik cancel, maka dia kepotong kayak gini. Oke. Dan harusnya waktu dijalankan, dia terpotong dulu gitu ya. Ini nggak langsung muncul. Maka di sini di bagian user form inisial, saya tambahkan lagi di sini me.height ya. Dot sama dengan gitu 430. Nah, gitu. Kita jalankan, nah dia udah kepotong. Oke. Nah, itu untuk save sudah, update sudah, cancel udah, set saldo awal belum. Nah, kita cari codingnya. Untuk codingnya ini. Nah, ini. Jadi me.height 488. Tapi kita akan coba dulu. Langsung kita isi di sini ya. Nah, di sini kan dia codingnya itu atau panjang formnya dia ke bawah, height-nya jadinya 503. Maka di sini kita tambahkan langsung perintah me.height sama dengan 503. Kita coba. Nah, dia udah kayak gitu. Cancel, tutup ya. Nah, kayak gitu dia. Nah, kalau sudah di bagian tombol set ya, ini kita cari codingnya. Codingnya itu kita pakai yang ini. Nah, ini setup ini. Kita masuk ke sini. Oke, lalu kita paste di set. Tutup. Nah, itu. Oke, kalau sudah di sini kita coba ya. Nah, sebelum kita coba sih
Di sini ada call pencarian ya, ada call pencarian. Lalu ada juga di sini di bagian tombol save tadi yang kita matikan juga call pencarian. Nah, di bagian call pencarian ini kita cari apakah ada nggak tombol untuk atau perintah untuk pencarian gitu. Kalau tidak ada, maka berarti codingnya nggak di sini, atau berarti di coding file coding satunya gitu. Nah, karena nggak ada, maka kita akan buka ya di coding satunya, di coding modul ini. Nah, kita akan cek di sini ada atau tidak coding pencarian atau sub cari pencarian gitu maksudnya. Tadi apa sih namanya? Call pencarian. Nah, ini ya. Kita akan coba cari sub pencarian gitu. Kita coba pilah-pilah dulu. Nah, ini dia ya. Ini ada nih. Sub pencarian berarti sudah berarti di sini ya kodenya ya. Ini saya pisahin dulu. Oke, sudah. Nah, berarti kalau sudah, nah ini kita selesaikan dulu ya untuk laporannya. Karena tadi di dalam coding yang saya buat itu dia ada menyangkut di bagian sheet 1i8. Sheet 1 itu dia berhubungan dengan laporan ini gitu. Nah, jadi di bagian sheet laporan kita buat dulu ya. Kita buat dulu keterangan di sini ya. Di bagian sheet 1 kita ketik pada sel A5. Ini kita ketik nomor. Lalu ada pos. Terus ada tanggal. Ini habis nomor, ini ada tanggal ya. Setelah tanggal ada metode pembayaran. Lalu ada nomor bukti, lalu ada uraian, lalu ada debit, lalu ada kredit, lalu ada saldo. Nah, seperti ini. Nah, ini kita atur dulu kolomnya supaya supaya nggak terlalu lebar ya. Oh ya, ini kurang ke bawah ya. Ini kita seret aja. Harusnya dia dari baris ke 10. Nah, sini. Tanggal. Kalau metode pembayaran. Ini agak panjang ya. Nomor bukti, uraian, lumayan panjang. Lalu ada debit, kredit, saldo. Nah, seperti ini. Oke, nah di bagian sini kita kasih dulu border. Lalu di bagian atasnya kita tambahkan lagi ada tahun ya. Nah, di sini ada tahun gitu. Untuk nomor ini dia dari B ya. Nah, ini. Jadi ini seperti ini desainnya. Di sini ada tahun. Lalu ada bulan, lalu ada metode pembayaran, terus di sini kita kasih border ya, atau kita kasih tanda gitu. Kita gabungkan dulu selnya. Oke, seperti ini. Terus di samping sini ada saldo awal ya. Di kolom G. Di kolom H maksudnya. H5 ada saldo awal. Lalu ada total debit, terus ada total kredit, lalu ada saldo akhir. Nah, gini. Terus di atasnya ini ada border ya. Ini kita kasih border.
Oke, seperti itu. Dan di sini ada tombol ya. Kita buat dari shapes. Di sini juga taruh. Nah, tombolnya ini ada home ya. Ada home, lalu ada cetak. Dan jangan lupa di bagian atas ini kita kasih judul yaitu laporan buku kas gitu. Ini kita ketik laporan buku kas. Kita desain di sini, lalu di sini bisa Anda kasih logo Anda masing-masing. Oke, seperti ini. Nah, jadi tadi ya, di dalam coding yang sudah saya buat, ini ada sheet 1 ring I8. Nah, sheet 1 itu laporan, dan I8 itu adalah ini. Nah, saldo akhir ini. Ya. Nah, jadi kita akan buatkan dulu rumus-rumus yang akan kita pakai untuk, supaya dia terhubung ke coding tadi gitu. Nah, tahun ini kita pakai atau kita isi nanti ya dengan tahun yang nanti akan terpilih di bagian data CMB dan di bagian data dashboard sini gitu. Nah, berarti di sini untuk laporan kita akan isi rumusnya dulu. Oke, untuk rumus laporan di bagian saldo awal ya, ini kita ketik sama dengan, terus kita klik yang ini nih. Nah, I11 ini. Kita kunci, enter. Oke, ya 0 ya karena belum ada. Ini kita kasih RP simbolnya. Oke, terus di bagian bawahnya ya, itu ada total debit, berarti ini didapat dari rumus sama dengan sum buka kurung. Nah, itu kita blok dari debit sini ya. Dari debit sini anggap saja bloknya ini dari G11 sampai dengan G, kita ketik di sini ya, 1000 gitu. Oke, tutup kurung, enter. Nah, ini kita format juga jadi rupiah gitu. Total kredit juga sama. Ini sama dengan, ini kita kasih RP juga. Total kredit juga sama ya. Ini sama dengan sum, berarti kita ngambil dari kredit sini. Tutup kurung, enter. Terus kita kasih format rupiah. Nah, saldo akhir ini rumusnya beda ya. Saldo akhir itu berarti pengurangan antara antara total debit dikurang dengan total kredit gitu. Berarti kita ketik sama dengan I6 dikurang I7. Oke, nah ini. Lalu di bagian di bagian rumus untuk yang di saldo pertama ya, atau yang di bagian saldo ini atau di bagian tabel sini, itu ngambilnya dari
hasil sini ya. Nah, nanti di bagian sheet hasil kita harus buat dulu. Sheet hasil itu dia sama dengan sheet di bagian transaksi. Jadi ini kita copy aja. Kita copy, terus kita taruh di tempat yang sama ya. Nah, cuma di sini saya taruhnya di baris keempat. Nah, oke, hasil kayak gini. Terus di sampingnya ini dari kolom L ya, ini kita isi kriteria pencarian, yaitu ada tahun, terus ada bulan, lalu ada lagi metode pembayaran. Nah, gini. Oke, jadi ada tahun, bulan, dan metode pembayaran. Jadi ini untuk di bagian sheet hasil ya. Nah, terus di bagian transaksi sini kita akan buat ya rumus yang nanti dia akan memasukkan data yang berasal dari sheet hasil sini gitu. Jadi hasil ini adalah nanti data yang akan muncul ketika kita melakukan pencarian berdasarkan tahun, bulan, dan metode pembayaran. Nah, hasil pencarian itu akan ditampilkan lagi di bagian transaksi, di bagian laporan sini sesuai dengan tahun, bulan, dan metode pembayarannya gitu maksudnya. Nah, itu untuk sheet-sheetnya ya. Kita lanjutkan lagi ya, kita selesaikan dulu sheet-nya, berarti habis sheet hasil kita masuk ke sheet dashboard. Nah, di bagian sheet dashboard sini kita buat ya desain untuk dashboardnya gitu. Nah, untuk sheet dashboardnya ini kita desain seperti ini ya. Kita tarik ya kolom A ini sebagai menu, lalu kita kasih warna. Di sini sudah saya siapkan warnanya ini ya, warna biru ini. Kalau mau tahu kode warnanya, di sini kodenya adalah ini ya, 69, 94, dan 239 untuk kode warna RGB-nya. Lalu di bagian sini saya kecilin ya, kita kecilin. Terus kita buang grid line-nya gitu. Kita masukkan shapes. Dan kita akan kasih warna ya untuk di bagian background-nya ini. Nah, warnanya itu dia kayak gini ya. Kita blok dulu deh, ini kita buang dulu. Oke, kita blok semua. Kita kasih warna, warnanya dia saya ambil yang ini. Terlalu gelap kayaknya. Ini aja ya. Oke. Terus kita masukkan ada shapes tadi. Shapesnya warnanya putih ya. Kalau udah putih ini sudah kelihatan ya, ini ya. Kita buang shape outline-nya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita buatnya itu ada beberapa ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk yang ini kita panjangin dikit seperti ini. Terus kita atur posisinya biar sama seperti ini ya. Nah, ini lalu kita atur untuk jaraknya. Nah, terus ini kita kasih warna yang beda, yaitu warna seperti ini. Dan ini juga bisa kita kasih warna yang beda, yaitu warna gelap ya, kayak gini. Terus kita masukkan shapes lagi, kita taruh sini ya, seperti ini. Dan di dalam shapes ini kita akan kasih tombol ya.
Oke, ini kita buat sebagai tombol. Kita taruh sini. Dan kita ganti warnanya menjadi gelap juga. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita kasih nama tombolnya adalah filter. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya kita kasih list box yang berasal dari sini ya. Insert, list box, ngambil dari ActiveX ini. Nah, ini list box-nya. Taruh di sini. Oke. Lalu di bagian sini ya, kita masukkan combo box yang kita ambil dari insert. Ini ya. Nah, ini combo box. Buat di sini. Ini untuk tahun ya. Oh ya, ini kita kasih warna dulu. Warnanya biru. Oke. Terus di sini ada lagi combo box untuk bulan. Lalu ada lagi untuk metode pembayaran. Oke. Nah, ini kita atur dulu. Properties ya. Jadi caranya klik kanan boleh, pilih properties, lalu kita atur di sini border style-nya dia single. Terus hurufnya Calibri 11 sudah ya. Tutup. Klik kanan lagi. Terus properties di bagian border colornya kita kasih warna ini. Lalu oke, cukup. Nah, seperti ini hasilnya ya. Dan jangan lupa ini di bagian propertiesnya juga cari yang namanya integral height, pilih dari true ubah jadi false. Itu fungsinya untuk supaya kalau kita update atau kita melakukan perubahan dia nggak mengecil gitu list box-nya. Oke, berarti objek-objeknya udah masuk ya di bagian semua sheet gitu. Nah, ini udah ada. Nah, sekarang tinggal kita melengkapinya saja. Yaitu pertama tadi kita coba di bagian form di tombol save. Nah, ini kan ada call pencarian. Nah, kita insert dulu di sini ada modul ya. Ini kita ganti modulnya menjadi modul menu gitu. Terus di dalam modul menu ini kita masukkan ya sub pencarian ini. Nah, kita paste di sini. Nah, di dalam sub pencarian ini kan ada nih apa namanya sheet1.ring D8. Nah, sheet1.ring D8 itu berarti dia masuknya di sini. Nah, ini. Oke, nah ini nanti ya kita akan isi berdasarkan combo box yang ada di sini. Jadi ini kita isi nih dengan tahun, bulan, dan pencarian. Ini kita kecilin dulu. Jadi kita klik kanan, pilih format control di bagian input rank ya. Kita isi dengan data di sini, lalu kita masuk ke bulan. Oke, selling itu kita sorry, kok bulan ya, salah nih, bukan bulan tapi tahun. Nah, ini terus sellingnya kita masuk ke bagian laporan, terus kita masuk ke klik sini nih. Nah, ini klik OK. Nah, ini kalau kita pilih tahun, maka di sini akan terisi juga laporannya. Nah, 2 itu artinya dia data baris kedua gitu. Lanjut lagi di ini, klik kanan juga, pilih format control. Nah, ini bulan ya. Masuk sini, klik bulannya, terus di bagian selling sama di bagian laporan kita klik yang di sini. Oke, ini juga sama, format control, terus di bagian input rank kita isi di bagian data blok ini. Yang ini kita masuk ke laporan dan klik di bagian sini gitu. Klik OK.
Nah, ini kalau sudah kita isi seperti ini ya. Nah, maka dia akan berubah gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa ngisi rumus di sini ya. Nah, rumusnya itu kita isi ya, seperti ini rumusnya. Sama dengan indeks buka kurung, lalu kita masuk ke bagian data CB ini ya, data combox ini. Nah, kita blok yang tahun, lalu titik koma, masuk lagi ke laporan, klik ini ya, tutup kurung, enter. Nah, maka muncul tahun 2023. Ini juga sama dengan indeks, klik di bagian data CMB, terus klik di bagian bulan, titik koma, masuk lagi ke bagian laporan, klik ini, tutup kurung, enter. Lanjut di bagian metode pembayaran, kita ketik sama dengan indeks, masuk ke ini, blok 3 ini ya, titik koma, terus klik yang di, nah ini ya, karena saya nggak bisa mengklik, saya pakai cara tadi, pakai panah tadi, tutup kurung, enter. Nah gitu. Artinya nanti laporan ini dia akan ditampilkan di tahun 2023 bulan Januari dengan metode pembayaran yang cash. Kalau mau ganti ya di sini diganti jadi 2022. Nah, otomatis di sini juga berubah gitu. Oke, kita simpan dulu sementara. Terus kita lanjut lagi ya, ini ya. Ini kan ada lagi call cari berdasarkan, terus call semua pencarian gitu. Nah, di sini tadi ada keterangan D sheet 1 D8. Sheet 1 D8 tadi itu adalah yang ini tadi. Nah, ini. Ya, yang ini. Nah, kalau misalnya kita pilih di sini menjadi ya, ini harusnya ada all ya, ini ya. Ini harusnya ada all. Nah, gini. Berarti saya ganti ini ya. Di bagian laporannya, di bagian dashboardnya. Ini harusnya ada tambahan. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ada all. Nah, kayak gitu. Nah, ini berarti juga salah. Kita ganti rumusnya. Kita pilih yang di sini, kita blok seperti ini ya. Nah, gitu. Enter. Nah, ini. Jadi, maksud dari coding yang tadi, yang mana tadi? Ini mana sih? Nah, ini ya, nih sub pencarian yang tadi kita masukkan sudah, yang di sini belum masuk ya. Nah, ini sub pencarian ini kita copy, kita masukkan ke dalam codingnya sini. Nah, ini, ini udah ada nih. Jadi jika sheet 1 di ring D8 itu isinya all ya, maka dia akan mencari semua data untuk semua transaksi gitu. Nah, maka kita harus memasukkan di sini ada call cari berdasarkan, terus ada call semua pencarian sama call ambil data. Nah, berarti di sini kita cari nih codingnya. Nah, ini dia. Ada sub semua pencarian ya. Terus ada lagi cari berdasarkan sama sub ambil data. Nah, ini kita langsung copy aja sampai end sub. Nah, ini copy, masukkan ke sini. Oke, nah ini. Nah, baru kalau sudah kita bisa buat kita bisa mengisi di bagian sini ya untuk rumusnya gitu. Nah, setelah selesai ya di bagian sheet laporan untuk desain dan tombol serta rumus yang tadi sudah kita buat ya di sini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat rumus untuk menampilkan data di di dalam tabel di bawah sini ya.
Nah, untuk rumusnya ini kita akan coba masukkan yang didapat dari sheet hasil sini. Nah, cuma sebelum kita masukkan rumusnya, kita harus tes dulu ya, apakah di bagian dashboard ini nanti kalau kita klik tombol filter itu dia akan bisa memunculkan hasilnya gitu. Nah, ini kayaknya terlalu panjang ya, saya pendekin dulu. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita akan masukkan dulu ya tombol filter ini untuk codingnya gitu. Nah, tombol filter ini kita masuk ke bagian ini ya, sub pencarian ya. Jadi di bagian sub pencarian ini kita akan daftarkan juga ke tombol filter ini. Jadi tinggal kita klik kanan, pilih assign makro. Lalu di sini kita masuk ke atau klik di bagian pencarian sini ya. Klik OK. Terus di sini kita isi tahun 2022 Januari, terus yang all. Kita coba dengan klik tombol filter ya. Nah, seperti ini. Maka otomatis di sini muncul ya 1 dan 2. Di sini juga harusnya muncul. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Seperti ini ya. 1 2 gitu. Nah, di sini ya, di bagian tahun ini juga nanti kita akan gunakan untuk proses pencarian. Cuman dia nanti pencarian itu kita menggunakan yang mana ya? Yang di sini kayaknya tadi. Nah, ini nih. Nah, di sini ya. Nah, kita cek dulu ya di sini untuk coding di bagian pencariannya. Nah, di sini kan kalau misalnya dia all, maka yang dijalankan adalah call cari berdasarkan, berarti yang di sini. Nah, di sini untuk kriterianya adalah di bagian sheet 3 yaitu hasil L4 M5. Berarti dia hasil L4 M5. Nah, ini ya. Maka di sini kita akan memasukkan juga untuk data yang ada di dalam sheet laporan ini. Nah, jadi di sini kita kasih rumus ya, kita kasih rumus sama dengan, lalu kita masuk ke bagian sheet laporan, terus kita klik ini gitu, tahun. Nah, ini dia. Nah, begitu juga di bagian bulan. Kita ketik sama dengan, lalu masuk ke bagian laporan, terus klik di bagian bulannya. Enter. Nah, di sini juga sama, kita ketik sama dengan, pilih laporan, lalu klik di bagian metode pembayaran. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Maka kalau kita jalankan di sini ya, nah, di sini kan ada transaksinya itu ada yang cash semua ya. Kita coba ganti dulu ya. Lewat formnya sini tadi, kita buka, kita jalankan dulu. Terus kita ganti metodenya, misalnya ada yang transfer bank 1. Klik update, oke, sudah berubah. Nah, kita akan coba di sini ya, di dashboardnya. Di sini kita pilih yang transfer bank 1. Lalu kita klik filter. Nah, dia hasil cuma 1 ya ini. Di bagian hasil dia juga cuma 1 karena dia yang transfer bank. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil ini nanti harusnya dia masuk juga ke sini. Nah, ini cuma 1 ya kan. Jadi kita edit dulu dah, ini kita edit dulu. Caranya masuk ke developer, terus kita klik design mode, lalu kita klik kanan, pilih properties. Nah, di sini kita kasih kolomnya 10 tadi, terus kolom headnya jadikan true. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi tombol itu atau list box yang ada di dalam dashboard ini itu kita gunakan untuk menampilkan data hasil pencarian yang kita pilih kriterianya di sini gitu.
Nah, langkah selanjutnya ya, kita akan buat lagi atau kita akan lanjutkan lagi dengan menghidupkan di bagian laporan sini ya. Nah, di sini kan laporannya masih kosong ya, artinya di ini harusnya ada rumusnya gitu. Nah, di sini kita tinggal ketik rumus sama dengan ya, if buka kurung, lalu kita klik di bagian hasil, ini kita klik ya, sama dengan petik 22 kali, titik koma atau koma ya, petik 22 kali juga, terus titik koma atau koma lagi, klik ini. Nah gitu, tutup kurung, enter. Nah ini hasilnya. Jadi ini yang muncul di dalam laporannya gitu, atau di bagian sheet laporan gitu. Untuk tanggal juga sama, kita tinggal ketik sama dengan if buka kurung, masuk ke bagian hasil, klik di bagian tanggal sini, sama dengan petik 22 kali, titik koma, petik 22 kali juga, titik koma lagi, klik ini gitu, tutup kurung, enter. Nah ini tanggal 2 berarti. Terus di bagian metode bayar juga sama, kita ketik sama dengan if, masuk ke hasil, ini kita klik, lalu kita ketik sama dengan petik 22 kali, titik koma, petik 22 kali, titik koma, lalu kita klik lagi, tutup kurung, enter. Untuk nomor bukti berarti sama juga ya, sama dengan if buka kurung, kita klik di bagian hasil, terus ini kita klik, titik koma petik 22 kali, titik koma petik 22 kali, titik koma, kita klik nomor buktinya, tutup kurung, enter. Terus oh ini dia harusnya sama dengan ya, nah ini oke. Nah ini uraiannya karena dia sama ya, jadi kita ketik lagi sama dengan if buka kurung, kita klik di bagian hasil, uraiannya ini ya, sama dengan petik 22 kali, titik koma, petik 22 kali, titik koma, kita klik di bagian apa ya, ini lagi ya, ini ya, uraian, terus tutup kurung, enter. Debit juga sama dengan if buka kurung, kita klik di bagian hasil ya, klik di debit, sama dengan petik 22 kali, titik koma, petik 22 kali juga, titik koma lagi, klik di bagian debit, tutup kurung, enter. Dan ini kredit juga sama, karena sama tinggal kita copy aja ke samping ya. Nah gini, nah seperti ini. Nah kalau misalnya sudah kita masukkan ya, untuk di bagian kredit, maka untuk saldonya ini kita buatkan rumus ya. Untuk apa, di bagian saldo pertama ini rumusnya kita buat sama dengan if buka kurung, ini kita klik ya, sama dengan petik 22 kali, titik koma, petik 22 kali, titik koma lagi, kita klik ini, tutup kurung, enter. Terus di sini, nah di bagian bawahnya ini beda ya dengan yang atas gitu. Yang ini semua sama, tinggal kita copy aja ke bawah sampai berapa gitu ya, misalnya sampai 500 lah. Nah gini, oke, sampai baris ke 500, oke seperti itu. Nah cuman yang di bagian saldo ini rumusnya yang kedua ya, ini beda, kita buat rumusnya sama dengan if error buka kurung, kita ketik if lagi, nah ini kita klik yang ini ya, nah ini G12, terus sama dengan petik 22 kali, titik koma, artinya jika ini kosong, maka di sini yang akan kita hitung adalah ini ya, yang di bagian atas ya, ini saldonya, ini kita kurang dengan kredit ya, yang ini. Jadi ini saldo di baris ke-11 atau saldo di bagian pertama itu kita kurang dengan kredit di transaksi yang selanjutnya gitu. Lalu di sini kita kasih titik koma, if lagi,
buka kurung, terus kita klik lagi di bagian ini ya, yang di bagian H12 ini atau di bagian kredit. Jika kreditnya itu sama dengan kosong, maka ini ya saldo awal itu ditambah dengan debit. Nah gini, tutup kurung 2 kali ya, titik koma, terus petik 2 kali, tutup kurung, enter. Nah ini. Oke, karena di sini belum ada transaksi jadi nggak masuk. Ini kita copy lagi ke bawah sampai baris yang sama tadi, yaitu 500. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ya, kita akan coba cek di dashboard. Kita masuk ke yang cash. Kita klik filter ya. Kita klik yang all gitu. Kita klik filter, maka ada 2 di sini. Nah, di bagian laporan kita cek. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Debitnya pertama 5 juta, terus kreditnya itu keluar ya 500.000. Maka 5 juta dikurang 500.000 jadinya adalah 4.500.000, seperti itu. Kita katakan dulu, nah seperti ini. Nah ini karena dia uang ya, maka kita kasih format Rp ya, gitu. Nah kayak gini hasilnya ya. Nah ketika ada transaksi lagi ya, misal nih kita akan buatkan transaksi lagi. Oke, tanggal misalnya out lagi ya, tanggal 7 misalnya Januari 2022, misalnya transfer bank 2, nomor bukti ya, misalnya 01003 misalnya, uraian misalnya bayar listrik, jumlahnya misalnya 250.000. Kita klik tombol save. Oke, tersimpan ya. Kita tutup. Nah, di sini kita akan cek ya, klik filter lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya, muncul, dan di bagian laporan dia terkurang juga, jadi 4.250.000. Nah, saldo awal sekian, total debitnya sekian ya, total kredit jadi 750.000 dengan saldo akhirnya 4.250.000 gitu. Nah, kalau misalnya ada pemasukan ya, kita masukkan lagi misalnya pemasukan tadi in, lalu tanggal 4 misalnya Januari, atau tanggalnya 14 2022, cash, nomor bukti misalnya nomor, terus urainya misalnya pendapatan penjualan ya, misal seperti itu, dengan jumlahnya misalnya 1.500.000, di tombol save. Oke, nah ini harusnya masuk ke sini ya, harusnya ke sini langsung, tapi belum, nanti kita akan perbaiki. Nah, kita akan cek dulu di bagian dashboard ya, kita klik filter lagi, masuk sudah ya. Ini kita cek di bagian laporan. Nah ini, jadi dia debitnya nambah lagi gitu. Total debitnya sekarang jadi segini, total debit segini, dan sekarang jadinya 5.750.000 untuk saldo akhir gitu. Oke, nah kalau sudah berarti kita akan cek yang tadi ya. Kalau diklik save dia harusnya masuk ke sini gitu. Nah di sini ada yang namanya call pencarian. Nah ini kita hidupkan gitu. Sama di bagian user form inisial, yaitu call ambil data. Nah ini kita akan masukkan juga di tombol save. Nah ini ada call ambil data juga di sini harusnya. Nah gitu. Kita coba lagi. Kita jalankan, terus kita buat out tanggal 10 misalnya Januari 2022.
cache, nomor bukti, nomor uraian, misalnya bayar tagihan internet, jumlah misalnya 300.000, klik save. Oke, udah masuk ini ya, udah masuk, dan otomatis di sini pun atau di bagian laporan dia udah otomatis juga ya. Nah, seperti ini gitu. Oke, di bagian dashboard kalau kita ganti jadi cache filter, nah dia juga akan berubah seperti ini. Nah, itu untuk yang metode bayaran cash, pasti dia berubah ya, nggak akan sesuai dengan yang tadi gitu. Kalau kita ganti lagi di sini jadi all, nah dia juga akan mengikuti gitu. Oke, itu sudah selesai di bagian tombol save ya. Nah, sekarang di bagian set saldo awal ini juga sudah selesai seperti ini ya. Dan harusnya ketika kita klik tombol set saldo awal, ini terisi nih. Terisi dengan data yang ada di ini. Nah, di bagian I8 ini. Jadi kita akan cek dulu di bagian set saldo awal atau di bagian user form inisial sini. Nah, di sini harusnya ada coding ya. Di bagian form buku kas, ini di bagian user form inisial. Nah, ini dia. Ada call ambil data, di bawahnya ada mi.txt saldo. Nah, ini kita copy. Kita copy, kita masukkan di sini. Ke dalam user form inisial ini. Nah, ini. Di bawah sini tadi ya. Oke. Nah, txt saldo itu didapat dari sini. Nah, ini. Ini kan namanya dia txt saldo. Nah, ini. Jadi kalau kita coba jalankan, terus kita klik saldo awal, maka terisi sudah. Nah, ini isinya. Oke, nah kalau sudah, tinggal nanti kita klik tombol set, maka saldo ini akan menjadi saldo saldo awal di bulan selanjutnya atau di periode bulan selanjutnya gitu. Jadi ini kan saldo akhir dari periode bulan Januari. Nah, ketika kita klik tombol set nanti, maka dia akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Nah, kita aktifkan dulu perintahnya di sini, yaitu di bagian coding buku kas ya. Nah, ini kita cari codingnya yang ini nih. Nah, ini coding private sub cmd setup. Ini kita copy ya. Sampai dengan nif. Kita copy. Lalu kita klik 2 kali sini. Oh, ini udah ada ya. Sudah ada codingnya di situ. Jadi nggak usah kita copy lagi, tinggal kita sesuaikan aja dulu. Pertama di sini kita jadikan in ya, innya seperti ini ketikannya. Kalau di sini ada sebentar. Oh ya, ini in ya. Terus ini ada in. Terus kita coba cek ya. Misalnya kita ganti saldo ya. Misalnya di sini ada in, berarti tanggal 1 bulan Februari 2022. Cash, nomor bukti misalnya 01001, uraian saldo awal, terus kita klik tombol set. Oke, simpan ya. Nah, ini kepotong kayak gini ya. Kepotong seperti ini, berarti di sini kita, dan ini harusnya bersih ya. Harusnya bersih, berarti kita di sini diubah dulu ya. Nah, ini kita tambahkan mi.cmb, atau kita langsung copy dari tombol save ya ini ya. Nah, dari tombol save sini ini ada ini. Nah, ini tinggal kita copy aja. Copy.
masukkan ke sini, kita paste di sini. Nah ini. Lalu untuk yang height-nya ini harusnya dia ukurannya menjadi 430 ya ini. Maka di sini kita ganti juga jadi 430. Oke, nah tadi udah kita masukkan, kita coba cek di bagian transaksi. Nah ini dia. Jadi ada in ya, nomor buktinya ini. Sebentar, ini nomor buktinya kok segitu ya. Nomor buktinya ini berasal dari mi.txt nomor bukti. Nah ini dot value. Terus di sini, oh ya, untuk di bagian sini udah otomatis ya dia. Jadi ini nanti waktu ngisi itu nggak usah diisi ya. Nah ini nggak usah diisi. Jadi kita tinggal mengisi saja di bagian apa? Di bagian tanggal, bulan dan tahun gitu. Sama di bagian pembayaran ya, metode pembayarannya ini. Ini kita ganti jadi mi.cb.cmb pembayaran.value. Oke, seperti ini. Oke, kita coba lagi ya. Ini kita hapus dulu. Kita coba tes, kita jalankan. Klik set saldo awal, lalu kita isi in 1 Februari 2022 cash nomor bukti nomor 1001 uraian ini tadi saldo awal jumlah karena ngambil dari sini langsung kita klik set ya. Oke, udah masuk. Jadi seperti ini hasilnya. Nah ini. Nah dia harusnya masuk sini juga ya. Berarti di sini kita tambahkan lagi, yaitu call ambil data. Nah gitu. Oke, harusnya sudah bisa. Nah sekarang kalau sudah bisa, berarti kita tinggal mengurusi di bagian home dan cetak. Nah di bagian home ya, ini kita masukkan coding yang ada di bagian modul. Nah ini untuk home di sini codingnya ada nggak ya? Oke, kalau nggak ada kita buatkan aja langsung ya. Gampang aja di sini. Tinggal kita ketik perintah di sini ya. Kita ketik sub, misalnya kembali gitu. Terus kita ketik sheet 5 dot select. Nah gini. Lalu di sini kita hubungkan ya, klik kanan, pilih assign makro, lalu kita pilih yang kembali. Oke, lalu kita klik. Nah dia akan balik ke sini gitu. Nah berikutnya di bagian laporan lagi ya, ada tombol cetak. Kita akan hidupkan tombol cetak. Di sini codingnya, nah ini ya, cetak. Kita copy dari select sampai ini sheet 1 print preview. Copy. Terus kita masukkan ke sini. Kita pilih Visual Basic, terus kita masukkan di sini ya. Paste gitu. Nah ini, sebentar, ini harusnya ada sub cetak ya, enter, paste. Nah ini, jadi kita ketik dulu nih sub cetak, lalu enter, terus kita paste di sini. Nah ini yang kita cetak nanti ini ya, ini kita cetak, cuman kita atur dulu ya, untuk kertasnya gitu. Jadi kita coba print preview dulu.
Ini print preview. Nah, ini hasilnya. Berarti di sini kita harus atur dulu. Kita coba pakai cara untuk mengatur atau untuk mencetaknya ya. Jadi kita pakai kertasnya itu yang landscape ya. Seperti ini. Terus kita coba print preview, hasil seperti ini, baru kita atur. Nah, ini kita klik ya marginnya. Kita tarik ke sini. Ini juga sama, kita tarik. Oke, nah itu sudah pas ya, sudah mentok atau sudah terlihat semua. Nah, yang kita cetak berarti yang di sini gitu. Page layout, print area. Nah, ini. Jadi ini yang kita cetak. Kita klik kanan, pilih assign makro, pilih cetak. Nah, ini. Diklik yes. Nah, ini hasilnya ya. Terus kita klik tombol print misalnya. Nah, di sini kan apa namanya yang mau kita cetak itu yang page berapa kan banyak nih. Jadi kita isi page 1 from 1. Lalu kita klik tombol OK, maka dia disimpan dalam bentuk PDF. Kita coba ya 1 2 3. Simpan. Kita cek di hasil PDF-nya. Nah, ini. Oke, nah ini hasilnya ya. Nah, kalau misalnya ini nggak mau terlihat untuk cetaknya, maka caranya kita setting aja ini ya. Kita klik kanan, pilih format shape, lalu masuk ke properties ini ya, pilih properties, buang checklist di bagian print object. Ini juga sama. Oke, berarti nanti kalau kita cetak, dia nggak akan tercetak. Nah, ini nggak kelihatan gitu. Nah, terus ini kita sembunyikan. Ya, kita sembunyikan dengan cara kita blok, lalu kita ganti warna hurufnya jadi putih. Nah, kayak gitu. Home. Nah, kalau sudah di sini, maka kita akan mengisi ya, atau memasukkan dashboardnya gitu. Oh ya, ini kita atur dulu ya. Ini, jadi kita klik kanan lagi, pilih properties. Nah, di bagian kolom width-nya pertama kita isi 30. Enter. Nah, gitu. Oke. Ya. Nah, berikutnya di sini kita akan masukkan ya icon. Ini kita tinggal klik iconnya ya. Nah, icon pertama untuk dashboardnya itu kita akan masukkan atau kita akan memasukkan gambar, yaitu gambar grafik ya. Grafiknya simple aja, kita cari dulu grafiknya yang seperti ini ya. Nah, ini yang pertama, lalu berikutnya yang kedua kita cari gambar uang ya, gambar uang receh. Mana sih uang receh? Kok nggak ada? Mana ini? Nah, ini dia ya. Ini 2 sudah. Terus yang ketiga itu gambar uang juga, tapi yang kertas ya. Mana ini? Kok lupa tempatnya?
Oh, ini dia ya. Dan berikutnya juga ya sama grafiknya yang kayak gini aja. Oke, klik insert. Oke, nah sekarang kita kasih warna ya untuk grafiknya ini. Yang pertama warna biru ya. Nah ini kalau kita taruh sini, terus yang kedua, oke kita pisah dulu. Yang kedua warnanya hijau ya, kayak gini. Oke, kita taruh sini. Lalu ini warnanya seperti ini ya. Nah ini terus yang ini warnanya hijau kayak gini. Kita taruh di sini ya. Dan ini warnanya putih. Letakkan di sini. Nah, taruh sini ya. Oke. Nah, kalau sudah kita akan masukkan keterangan ya. Untuk masing-masing dashboardnya atau untuk masing-masing grafiknya gitu. Pertama kita bikin shapes lagi. Insert shapes. Ini ya, kita taruh di sini. Nah, ini kita masukkan angka dengan cara ketik sama dengan di formulanya ya. Lalu kita masuk ke, karena ini adalah saldo saldo awal, berarti kita masuk ke bagian laporan. Terus kita klik di bagian ini saldo awal. Nah, enter. Nah, ini hasilnya. Ini kita kasih warna yang sama dengan warna grafiknya, yaitu biru. Untuk warnanya biru ya. Terus untuk warna shapes-nya kita buang. Di bagian set outline juga kita buang. Kita gedein dan tebal. Oke, seperti ini. Terus di bawahnya kita kasih keterangan ya, saldo awal. Jadi kita bikin text box dari shapes ya. Nah, ini kita ketik saldo awal. Kita taruh di sini. Oke. Lalu di bagian bawah, nah ini sebenarnya cukup aja udah ini ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen di bagian bawah ini bisa Anda kasih keterangan bulannya ya. Jadi Januari 2022 gitu. Tapi ini sudah cukup karena di bawah sini udah ada gitu keterangannya. Oke, berikutnya kita copy aja ke bawah samping ya ini. Kita taruh seperti ini. Nah, ini kita dapat dari total debit ya. Berarti ini kita hapus, sama dengannya kita masukkan ke total debit yang ini. Enter. Nah, ini kita samakan formatnya. Oke, teman, warnanya kita ganti jadi warna hijau. Nah, gini. Ini dia total debit ya. Total debit. Lalu ke samping lagi. Ini kita ganti ya. Jadi total kredit. Berarti di sini kita klik yang ini. Enter. Ini kita copy formatnya, taruh sini. Lalu warnanya kita ganti yang ini. Ini menjadi total kredit. Terakhir di sini, yes, dua-duanya ya. Oke, nah terakhir ini kita masukkan yang saldo akhir. Nah, ini dengan warnanya
Kita samakan dulu formatnya. Oke, warnanya kita kasih warna putih. Dan di sini juga sama ya, kita kasih warna putih juga. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya di sini ada grafik ya yang kita dapat dari sini, yaitu perbandingan antara debit dan kredit. Jadi ini kita blok kayak gini ya. Pilih insert, masukkan grafiknya. Grafiknya boleh bebas saja ya, tergantung kebutuhan ya. Ini kita pakai yang ini aja. Oke. Kita atur di bagian select data, di bagian apa seriesnya ya atau axisnya ini, label. Ini kita pilih yang ini kita edit. Ini kita pilih yang total debit. Nah, terus yang ini sebentar. Oke, sudah. Nah, gitu. Jadi total debit, total kredit. Kita atur juga di sini untuk untuk data nomornya ya. Nah, ini kita pakai yang accounting, terus RP, dan ini kita kasih 0. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita cut, kita masukkan ke dashboard sini. Nah, ini kita perkecil. Intinya sampai masuk di sini ya. Nah, ini kita kecilin juga. Nah, lalu di sini kita kasih warnanya itu dia no fill dan no outline. Oke. Yang ini kita kasih warna samar-samar saja ya, seperti ini misalnya. Yang ini kita kasih warna putih. Nah, seperti itu. Yang ini kita kasih warna putih juga. Oke. Terus di atas kita kasih keterangan, yaitu sini ya. Nah, ini kita kasih keterangan grafik debit dan kredit, kayak gitu. Nah, ini kita kasih warna putih juga. Ya, seperti ini. Ini kita kasih warna debit dan kredit. Nah, ini kita kasih warna juga yang lain, yaitu yang seperti ini. Oke. Jadi ini ya totalnya ya, atau untuk keterangannya gitu. Grafik, debit, dan kredit. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita buatkan tombol di sini sebagai navigasi ya. Karena udah selesai gitu. Nah, ini sudah ya. Ini form juga sudah. Oke. Nah, maka di sini tinggal kita masukkan ya logo Anda misalnya. Tapi kita masukkan dulu yang tombolnya ya. Kita bikin tombol dulu. Nah, untuk tombolnya kita masukkan shapes ya seperti ini. Untuk shapes-nya kita kasih warna putih. Terus biru seperti ini ya. Nah, untuk untuk ikonnya kita ngambil dari sini yang pertama. Kita ganti jadi warna biru. Oke. Lalu di dalam shapes-nya kita kasih teks juga ya. Nih. Kita copy. Nah, teksnya ini yaitu kita kasih nama transaksi ya. Kita ketik di situ ada transaksi. Ya, kita kasih warna biru untuk hurufnya. Nah, seperti ini.
Oke, kalau sudah kita gabungkan, kita grup. Oke, terus kita duplikat ya, taruh bawah, duplikat lagi karena ada 4 tombol. Kita atur dulu posisinya pakai alignment sini ya, kita blok dulu ini ya, kita seleksi dulu semua, terus kita pilih yang ini ya, center dulu, baru yang distributnya. Nah, di sini dia kita kasih nama laporan ya, laporan. Terus di sini kita kasih nama simpan ya. Terus yang ini kita kasih nama keluar gitu. Nah, untuk tombol kita ganti gambarnya. Ini juga kita ganti, ini kita ganti. Nah, untuk laporan kita masukkan icon dokumen. Nah, ini seperti ini. Oke, kita kasih warna biru. Nah, gitu. Untuk simpan, kita coba cari ada nggak. Simpan. Save, nggak ada ya. Simpan. Nggak ada, jadi saya copy aja dari yang udah ada ya. Saya copy dari sini aja deh. Nah, ini saya copy, saya masukkan ke sini. Bagi teman-teman yang nggak ada ya nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah nggak usah dicari gitu, karena nggak ada. Jadi tinggal pakai save saja nggak apa-apa gitu. Ini juga sama, saya copy dari sini aja. Belum ya, ini tadi masih ada codingnya, jadi kita buang dulu ini codingnya. Jadi ini saya buang coding karena tadi saya copy dari yang sudah jadi gitu. Nah, ini juga saya buang dulu. Oke, nah sekarang saya gabungkan ya, dia jadi satu. Nah, kalau sudah kita akan masukkan ya perintah ke sini, yaitu perintahnya kita ngambil dari yang coding yang udah saya buat ya. Nah, di sini ada coding modul nih. Nah, ini ada keluar ya, terus ada lagi buka form, ini kita copy. Kita masukkan di sini. Nah, modul menu ini saya masukkan di paling atas. Oke, nah ini selain coding menu atau selain yang tadi, kita masukkan juga yang keluar ya. Sama yang laporan. Nah, ini kita copy semua. Oke, kita masukkan di bawahnya sini. Keluar laporan. Lalu ada lagi yaitu simpan ya. Simpannya ada nggak di sini? Nah, ini simpan. Ada ya. Oke, ini coding simpan, kita copy juga. Masukkan di bagian bawahnya sini. Nah, tinggal kita daftarkan ke sini. Untuk yang transaksi, klik kanan, assign makro,
pilih this workbook ya. Di sini kita pilih yang buka form. Nah ini, kalau kita klik dia membuka form harusnya. Oh, sini simpan. Simpan juga ada. Oh ya, ini berarti kita buang dulu karena double sudah. Oke, kita klik. Oh, buka form juga sudah ada. Ya, kita hapus. Klik lagi. Assign makro. Nah ini ya. Ini kita cek dulu apakah sudah ada atau belum tadi. Oke, nggak ada, berarti kita copy lagi untuk yang buka form ya. Tadi terhapus, sini kita copy. Terus masuk ke atas ini misalnya. Lalu kita hubungkan lagi, klik kanan ya. Klik kanan, assign makro, pilih buka form. Oke, kita coba. Form buku kas. Oh ini salah ya, ini harusnya form transaksi. Form transaksi. Nah gitu. Kita coba lagi. Nah udah bisa ya. Oke seperti ini. Terus yang laporan klik kanan, pilih assign makro, pilih yang laporan. Nah ini. Yang simpan klik kanan, assign makro, pilih yang simpan. Yang keluar klik kanan, assign makro, pilih yang keluar. Oke. Simpan, keluar. Nah seperti ini. Oke, baik teman-teman ya, ini udah selesai untuk aplikasinya. Jadi kalau kita mau menggunakan ya tinggal diklik sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan atau saya ajarkan ya. Nah, untuk terakhir kita tinggal masukkan logo saja di sini. Nah, ini logonya tinggal kita taruh di sini ya. Nah, ini. Lalu kita crop sesuai dengan kebutuhan ya, seperti ini ya. Nah terakhir kalau sudah kita masuk ke review, kita checklist di bagian protect sheet, pilih OK. Nah ini supaya kita bisa dengan aman untuk mengklik di area sini gitu. Oke seperti ini. Nah gini teman-teman ya. Oke baik, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.